Selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita memulai ibadah kita, marilah kita saat teduh berdoa dalam hati masing-masing. Di dalam nama Allah Bapa dan nama Anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Dunia ini sedang lenyap dengan keinginannya, tetapi orang yang melakukan kehendak Allah tetap hidup selama-lamanya. Haleluya. Telah berhimpun di tempat ini pada hari yang Engkau kuduskan ini. Bukalah telinga dan hati kami, supaya kami dengan sukacita mendengarkan firman-Mu yang kudus, dan agar kami memelihara dan menghayati di dalam hati kami, serta penuh pengharapan berdoa kepadamu. Ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian, hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Terimalah kami ke dalam hidup yang kekal, di mana kami akan memuji Engkau, di dalam nama Anak-Mu, Tuhan Yesus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari BNH nomor 116 ayat 1.
Jangan engkau mencuri, maksudnya adalah kita harus takut serta kasih kepada Allah. Sebab itu, jangan kita mencuri uang atau harta sesama manusia, atau mempergunakan tipu daya menjatuhkan usaha dan niaga sesama manusia untuk kepentingan kita. Harus membantu, memajukan usaha mereka, serta memeliharanya. Marilah kita memohon kekuatan yang daripada Tuhan untuk melakukan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk dapat melakukan segala hukum-Mu. Amin. Mari kita bernyanyi dari buku Ben-Hur nomor 424 ayat 1 dan 2. Karuniakanlah Roh Kudus bagi kami untuk memberi kekuatan, keteguhan dan ketetapan hati supaya iman kami tidak tergoyahkan. Bimbing dan ajarlah kami, ya Tuhan, agar kami benar-benar dan sungguh-sungguh menyerahkan diri, hati dan jiwa kami kepadamu saja sebagai korban yang hidup dan kudus oleh sebab Anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Janji Allah akan pengampunan dosa kita, tetapi Dia tertikam oleh karena pemberontakan kita, Dia diremukkan oleh karena kejahatan kita. Ganjaran yang mendatangkan keselamatan bagi kita ditimpakan kepadanya, dan oleh bilur-bilurnya kita menjadi sembuh. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari Ben-Hur nomor 437 ayat 3.
Jangan bergaul dengan seorang pemarah, supaya engkau jangan menjadi biasa dengan tingkah lakunya dan memasang berat bagi dirimu sendiri. Jangan engkau termasuk orang yang membuat persetujuan dan yang menjadi penanggung hutang. Mengapa orang akan mengambil tempat hidupmu dari bawahmu bila engkau tidak mempunyai apa-apa untuk membayar. Jangan engkau memindahkan batas tanah yang lama yang ditetapkan oleh nenek moyangmu. Pernahkah engkau melihat melakukan cakapan dalam kerajaannya di hadapan raja yang berdiri, bukan di hadapan orang-orang yang hina? Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalid langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak Sara Maria, yang menderita secara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dari dan hidup yang kekal. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bersemayam di dalam kerajaan surga, puji dan syukur kami naikkan ke hadirat-Mu Tuhan, karena kami merasakan betapa besar kasih setia-Mu menyertai kami, memberikan kami napas kehidupan dan kesehatan sampai pada saat ini. Bapa kami yang di surga, saat ini kami jemaat-Mu, HKBP Sola Gracia, yang mengadakan kebaktian ibadah di rumah masing-masing, kiranya Tuhan hadir di tengah-tengah kami, keluarga lepas keluarga. Terimalah pujian kami untuk kemuliaan nama-Mu. Ya Tuhan, kami sebenarnya rindu untuk bersekutu di gereja-Mu ini, untuk memuji dan memuliakan nama-Mu, mendengarkan firman-Mu Tuhan bersama-sama dengan para jemaat-Mu. Tapi karena wabah virus COVID-19 Corona yang melanda bangsa dan negara kami, bahkan dunia ini, sehingga kami tidak dapat bersekutu di gereja-Mu, memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami tahu Tuhan, semuanya terjadi adalah seizin daripada Tuhan. Jika itu adalah peringatan atau teguran kepada umat ciptaan-Mu Tuhan, akan dosa-dosa dan pelanggaran dan kesalahan kami
Kami mohon ya Tuhan, dengarkan dengan segala kerendahan hati kami. Ampunilah akan dosa-dosa kami, supaya kami layak di hadapan-Mu dan mendengarkan seruan kami. Kiranya wabah ini cepat berlalu dari dunia ini, dan inilah seruan dan doa kami Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami juga mau membawakan jemaat-Mu yang pada saat ini dalam keadaan sakit, yang dirawat di rumah sakit, dirawat di rumah ataupun dalam pemulihan. Tuhan, sembuhkanlah mereka. Demikian juga Tuhan, jemaat-Mu yang mengalami kesusahan atau duka cita, Tuhan hibur mereka, tolong mereka, supaya mereka juga terhibur dan tidak terlena akan kesedihan dan kedukaan mereka. Bapa di sorga, mampukanlah mereka untuk tetap setia kepada Tuhan. Demikian juga Tuhan, jemaat-Mu, pemuda dan pemudi yang sampai saat ini Tuhan masih menunggu jodoh. Kiranya Tuhan menunjukkan jodoh kepada mereka yang sepadan dan takut akan Tuhan. Demikian juga Tuhan, anak-anak kami yang masih sekolah, berikan mereka kepintaran yang dari Tuhan. Demikian juga Tuhan, kami di dalam keluarga kami Tuhan, kami sebagai orang tua, sebagai bapa, mampukan kami Tuhan sebagai imam yang bertanggung jawab di dalam keluarga, dan sebagai ibu mampukan kami Tuhan menjadi ibu yang baik untuk mendidik anak-anak yang takut akan Tuhan. Bapa di sorga, kami juga membawakan gereja-Mu HKBP Sola Gracia. Kiranya Tuhan memberikan kerukunan, kesatuan, baik antar jemaat dengan jemaat, antar jemaat dengan majelis dan pendeta, supaya dengan demikian Tuhan, dari keberadaan kami, dari sikap kami, dan dari perbuatan kami menjadi kesaksian yang hidup. Bawalah kami Tuhan, umat-Mu ini menjadi setia kepada Tuhan. Bapa di sorga, kami juga mau membawakan bangsa dan negara kami ini ke tangan Tuhan. Kiranya pemimpin-pemimpin kami, dari yang paling tertinggi, dari presiden sampai ke pemimpin yang paling rendah, mampukan mereka Tuhan untuk dapat memberikan kebijakan untuk mensejahterakan rakyat dan masyarakat, memberikan keadilan juga Tuhan, supaya demikian bangsa dan negara kami bisa dapat juga Tuhan dengan doa kami kepada Tuhan, supaya wabah virus COVID-19 Corona ini dapat berlalu dari negara kami. Apapun kebijakan-kebijakan daripada pemerintah kami untuk itu Tuhan, kiranya masyarakat kami dapat menjalankan dan mematuhinya untuk dapat memutus daripada rantai virus corona yang melanda di negara kami. Tuhan, itulah doa dan permohonan kami. Di atas segalanya itu Tuhan, dosa dan kesalahan kami mau datang ke hadapan Tuhan. Kiranya Tuhan mengampuni kami, supaya kami layak di hadapan-Mu untuk berdoa dan menerima berkat-berkat yang akan Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih Tuhan. Inilah doa dan permohonan kami yang kami naikkan hanya melalui anak-Mu, Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Mari kita bernyanyi dari BNA nomor 492 dari ayat 1 sampai ayat 2 sambil mengumpulkan persembahan kita.
Kita berdoa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, kiranya memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Selamat hari Minggu dan salam sejahtera bagi kita semua. Firman Tuhan pada minggu ini yang tertulis di dalam kitab Injil Lukas pasal 12 ayat 13 hingga ayat yang ke-21. Marilah kita ikuti di dalam hati kita masing-masing. Orang kaya yang bodoh. Seorang dari orang banyak itu berkata kepada Yesus, "Guru, katakanlah kepada saudaraku supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau pengantara atas kamu?" Katanya lagi kepada mereka, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu." Kemudian ia mengatakan kepada mereka suatu perumpamaan. Katanya, "Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, 'Apakah yang harus aku perbuat? Sebab aku tidak mempunyai tempat di mana aku dapat menyimpan hasil tanahku.' Lalu katanya, 'Inilah yang akan aku perbuat. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, dan aku akan mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya segala gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, jiwaku, ada padamu banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi firman Allah kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan apa yang telah kau sediakan, untuk siapakah itu nanti?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikian firman Tuhan. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ada sebuah lagu yang mungkin sudah sangat populer dan sering kita dengar di dalam kehidupan kita masing-masing. Lagunya demikian. Apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang uang, apa yang dicari orang siang malam pagi petang, uang, 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 bukan Tuhan Yesus. Apa yang mau dikatakan dari lagu tersebut? Lagu itu menunjukkan betapa bergiatnya manusia untuk mencari uang atau memiliki harta. Memang tidak dapat dipungkiri, semua orang menginginkan hidup berada, yang identik dengan memiliki harta dan uang. Hidup dengan kelimpahan harta merupakan sebuah anugerah dalam kehidupan kita. Oleh karena itu sangat realistis dan harus kita akui, dengan harta yang dimiliki seseorang mampu melakukan banyak hal, tetapi tidak semua hal. Dengan harta yang dimiliki bisa mempermudah seseorang untuk meraih apa yang dia inginkan. Misalnya untuk menempuh pendidikan setinggi mungkin.
Dengan harta yang dia miliki, seseorang bisa semakin kaya karena memiliki modal usaha yang lebih kuat di tengah-tengah kehidupan. Tetapi di tengah-tengah pola pikir dan realita yang demikian, firman Tuhan pada hari ini memberikan pandangan yang sangat unik, di mana judul perikop firman Tuhan dikatakan orang kaya yang bodoh. Bagaimana mungkin jika dia seorang yang bodoh? Bukankah hartanya akan lenyap karena dia tidak mampu mengelola kekayaannya? Jika dia bodoh, bagaimana mungkin dia kaya? Bukankah kekayaannya itu akan habis oleh karena kebodohannya? Lalu mengapa orang kaya itu dikatakan bodoh? Jemaat Tuhan yang terkasih, ternyata kebodohannya adalah orang kaya tersebut hanya berhenti pada kekayaannya. Setelah ia kaya, ia tidak mampu mengerti untuk apa kekayaannya. Bahkan orang kaya itu jatuh kepada ketamakan, yaitu setelah hartanya melimpah, ia hanya berhenti pada dirinya sendiri. Ia mengumpulkan harta itu hanya untuk dirinya sendiri dan tidak memikirkan orang lain. Bahkan dalam firman Tuhan dikatakan orang kaya tersebut jatuh pada pemahaman bahwa hartanya lah kehidupannya. Ketika hartanya banyak, ia merasa bahwa hidupnya akan aman, akan damai sentosa, dan ia berharap dan berpikir bahwa hidupnya akan berlangsung lama. Dia menjadi lupa bahwa Tuhanlah sang pemilik kehidupan, bukan hartanya tersebut. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sebenarnya tidak ada yang salah dengan kekayaan. Dan bukan menjadi larangan untuk menjadi kaya. Justru dengan kekayaan itu, seseorang mampu berbuat kebaikan yang jauh lebih besar. Dengan kekayaan yang dimiliki seseorang, ia mampu berbuat banyak hal untuk orang-orang banyak. Kekayaan adalah berkat dari Tuhan. Kekayaan adalah buah dari usaha dan perjuangan yang membutuhkan keteguhan dan keuletan. Karena itu kekayaan adalah sebuah bagian yang indah dalam kehidupan kita. Tetapi yang menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita, dengan cara bagaimana kita memperoleh kekayaan tersebut? Itulah yang terjadi pada kisah hari ini. Ada seseorang yang ingin kaya karena tidak puas dengan apa yang dia miliki. Ada seseorang yang ingin kaya dengan cara iri dengan warisan yang diterima oleh saudaranya. Sehingga keiriannya, kedengkiannya mendorong dia untuk membujuk Yesus untuk mendapatkan sebahagian harta warisan dari saudaranya. Inilah yang disebut dengan ketamakan. Ketika kita iri akan milik orang lain, kita iri atas pekerjaannya, kita iri akan kehidupan keluarganya, kita iri dengan kehidupan ekonominya, kita iri akan berkat-berkat yang diperoleh dalam kehidupannya, dan menginginkannya menjadi milik kita. Seperti yang dikatakan di dalam titah ke-8 dan 10. Sehingga kita menggunakan tipu daya, kita menggunakan cara-cara yang tidak benar untuk memiliki harta, bahkan barang milik orang lain. Pertanyaan yang kedua di dalam kehidupan kita sehari-hari, selain bagaimana kita memperoleh kekayaan tersebut, setelah kita kaya, apa yang akan kita lakukan? Setelah kita kaya, terus kita mau apa? Orang kaya itu tidak mampu memanfaatkan kekayaannya untuk berbuat sesuatu yang lebih,
terutama untuk mereka yang tidak seberuntung dirinya. Nampak sekali yang menjadi pusat adalah dirinya dan orang lain merasa masa bodoh. Oleh karena itu terjadi ketidakpedulian akan sesama. Jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tentu Tuhan tidak pernah menghendaki umatnya menderita. Kita bahkan diajak untuk terus berusaha dan menjadi orang yang hidup dalam kesejahteraan. Tetapi di dalam giat bekerja dan mengusahakan kesejahteraan, hari ini kita diingatkan, berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung daripada kekayaan itu. Saudara yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, hidup kita jauh lebih bermakna dari sekedar kekayaan yang kita miliki. Kekayaan diperuntukkan bagi kita, bukan kita yang diperuntukkan bagi kekayaan. Kitalah yang mengendalikan kekayaan itu, bukan justru sebaliknya. Harta duniawi akan cepat berlalu. Dalam hitungan kedipan mata, harta yang segunung bisa menjadi segenggam. Tidak membutuhkan waktu yang lama. Jika hidup kita tergantung kepada itu, kita pun akan mudah menjadi hilang. Oleh karena itu firman Tuhan mengingatkan kita sebagai orang beriman, ternyata hanya memperoleh dasar hidup dari Allah sendiri. Itulah harta kekayaan yang tidak mungkin hilang dari kita. Kerajaan Allah itulah harta yang sangat berharga bagi kita. Harta itu diwariskan kepada kita, diwariskan kepada saya, diwariskan kepada Bapak Ibu dan semua jemaat gerejanya di dalam Yesus Kristus. Harta itu tidak akan rusak atau karat, bahkan tidak ada pencuri yang dapat merampasnya. Karena itu jemaat Tuhan yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, bersyukurlah dengan harta yang telah diwariskan di dalam Yesus Kristus dengan peduli dan menolong mereka yang membutuhkan pertolongan kita. Bersyukurlah dengan harta yang telah diwariskan di dalam Yesus Kristus dengan cara menjadi berkat bagi orang lain. Bukan hanya diri kita, tetapi kita menjadi berkat dan penolong bagi sesama kita. Amin. Kita berdoa. Syukur bagimu ya Allah Bapa yang Maha Kasih, di dalam nama Yesus Kristus yang telah memberikan jalan bagi kami untuk mewarisi kehidupan yang kekal di dalam kerajaan-Mu. Tuhan, ajari kami agar kami senantiasa berpengharapan, melihat dan yakin akan warisan yang telah Tuhan berikan dalam diri kami di dalam Yesus Kristus, yang mendorong kami untuk peduli kepada sesama, yang mendorong kami menjadi berkat bagi orang lain, bukan hanya sebagai penerima berkat-Mu, bukan hanya sebagai penikmat berkat-Mu, tetapi biarlah melalui perkataan, pikiran dan perbuatan kami boleh menolong orang lain dan memberikan semangat hidup di tengah-tengah kehidupan mereka. Kami juga memohon Tuhan atas segala kelemahan kami, biarlah Tuhan yang memampukan kami dan melayakkan kami menjadi berkat di tengah-tengah dunia ini. Terpujilah Engkau Tuhan, di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 716 ayat 1 di Jalan Hidup, sembari mempersembahkan persembahan kedua.
Ya Allah Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepada-Mu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Jemaat Tuhan yang terkasih, kami seluruh Parhalado dan tim ibadah HKBP Sola Gracia Resort Kayumas mengucapkan Selamat Hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.